buat saya semakin tertantang itu Kak, wah ini musim hujan gitu. Apalagi dengan trek yang begitu licin gitu kan. Alhamdulillahnya step demi step saya lewati sampai puncak dan kembali lagi turun ke base camp. Gitu sih. Saya mendampingi teman-teman netra nih. Gimana saya harus mendampingi sementara saya itu fobia ketinggian. Gimana caranya saya mengatasi itu. Nah, itulah tantangan terbesar buat saya. Akhirnya saya belajar dan terus belajar mengatasi fobia ketinggian ini. Halo semuanya, selamat sore. Wah, senang sekali nih kita berkesempatan ngobrol bareng di podcast Basecamp Talk dan juga mengundang tamu spesial pada podcast kali ini. Kita bersama Lingkar Sosial Komunitas Divala Kota Malang. Betul Bapak, Ibu? Oke. Halo kakak-kakak semuanya, Ibu, Bapak, selamat datang. Dan terima kasih banyak sudah hadir di sini bersama kita untuk sharing dan ngobrol langsung nih mengenai serunya tektok dan ngecamping di Gunung Bokong, letaknya berada di Desa Pesanggerahan, Kota Batu. Nah, kali ini aku mau kepo nih kepada ketuanya langsung yang sudah hadir di sini bersama kita, Ketua Komunitas Lingkar Sosial Divala Kota Malang. Boleh diperkenalkan secara singkat dan sederhana namun bisa melekat di ingatan penonton kita semua kali ini Bapak, disilakan. Ya, terima kasih. Halo, selamat sore, salam lestari teman-teman semua. Nama saya Ken Kerta dari Lingkar Sosial Indonesia atau Linsos yang menaungi Divala, Divala Pencinta Alam. Kami berlokasi di Lawang, Kabupaten Malang. Di Lawang, Ya. Kabupaten Malang ya. Ya, Oke. Kalau boleh tahu Pak, untuk asalnya sendiri Bapak dari mana Pak? Ya, kalau saya dari Lawang juga. Lawang juga, asli orang Lawang ya berarti ya. Dan untuk kesehariannya selain mengurusi komunitas Divala ini apa Pak kegiatannya? Kami fokus menangani difabel hari-hari. Jadi memang sehari-hari kami kegiatan dengan disabilitas di yayasan. Oke, berarti sekalian pelatihan, kepengurusan juga ya Pak ya? Semuanya. Pokoknya full 24 jam. Kita menangani yayasan Lingkar Sosial Indonesia. Oke. Nah Pak, boleh diceritakan nih kepada teman-teman yang nonton kali ini, apa sih sebenarnya komunitas Divala ini dan apakah filosofinya dibalik nama Lingkar Sosial Divala tersebut? Boleh ceritakan Pak? Jadi yang pertama ada Lingkar Sosial, ini tahun 2014. Ya, di mana kami mendirikan kelompok ini sebenarnya untuk masalah sosial. Tetapi yang datang pertama kali di tempat kami adalah teman-teman disabilitas. Sehingga hingga hari ini kami identik dengan isu disabilitas gitu. Yang pertama. Terus kemudian kami bergerak di 4 sektor dasar, ada kesehatan, pendidikan, kemudian ekonomi, dan lingkungan. Nah, dengan ini kita membentuk kelompok namanya Divala atau Difabel Pecinta Alam. Yang ini kita dirikan pada tahun 2020 di masa pandemi. Oke. Oh, berarti udah berjalan 6 tahun ya Bapak komunitas ini ya? Ya. Dan udah mencapai gunung mana aja nih Pak selama 6 tahun nih? Udah mendaki sebelah mana aja ini? Boleh diceritakan? Kalau itu kan tahun 2020 ya, kita membentuk Divala ini sebenarnya kita untuk merespon pandemi ketika itu. Jadi kita mendapatkan vaksin itu di pertengahan 2021. Nah, sehingga untuk menunggu masa itu kami daripada di rumah galau, nah kita daki gunung aja. Nah, gunung yang pertama kami daki adalah Gunung Wedon. Ini sebuah bukit sebenarnya di bawah 1000 mdpl lah. Itu di Lawang. Kemudian kita geser ke Gunung Banyak di Kota Batu. Kemudian kita geser lagi ke Gunung Kawi, ke Gunung Butak, Gunung Arjuno gitu kan. Dan juga pernah ke Panderman dan Gunung Bokong tentunya. Wow, berarti udah banyak banget ya Pak gunung-gunung yang ada di Jawa Timur didaki ya Pak, sekalian nge-camping di sana. Oke, seru sekali gitu ya. Itu setiap pendakian itu membawa komunitasnya berapa banyak Pak? Ya, kita paling banyak itu 30 orang. Dan itu sebelum kita mendaki tentu juga kita latih. Terus kita juga sudah menyurvei tempat-tempat yang akan kita tuju. Nah, di atas 30 orang kita belum berani karena pendakian juga sangat berisiko, khususnya bagi teman-teman disabilitas. Oke, begitu. Tapi untuk
visi dan misi besarnya yang ingin dicapai oleh komunitas Divala sendiri itu melalui gerakan itu apa, Pak? Ya, kita punya misi bakti inklusi bumi lestari. Ini biar mudah diingat. Jadi bakti inklusi itu kita berbakti pada alam tanpa beda, baik itu difabel atau non difabel. Kemudian bakti inklusi bumi lestari, ya kita melestarikan bumi, termasuk pelestarian alam, kita penghijauan, merawat sumber air, pembersihan sampah, juga termasuk kita juga sedang masuk ke konservasi dan perlindungan satwa liar. Oke, jadi banyak sekali ya Pak visi dan misinya yang memang untuk mendukung teman-teman difabel ya Pak. Ya. Dan untuk teman-teman difabel sendiri yang ada di lingkar sosial Divala ini tuh yang menyandang seperti apa Pak? Ya, Kalau semua boleh. ragam ada di Divala. Jadi kita memberikan kesempatan kepada seluruh difabel dari semua ragam untuk mendaki gunung. Tetapi memang tidak semuanya bisa terfasilitasi, terutama yang menggunakan alat bantu seperti kursi roda gitu. Nah, ada di difabel fisik. Ini yang punya hambatan di fisik, tapi masih bisa mendaki seperti pengguna truk, pengguna tongkat itu, terus kemudian pengguna kaki palsu juga bisa. Terus kemudian ada lagi difabel intelektual, itu terkait dengan IQ sekitar 90 ke bawah. Itu termasuk intelektual. Lalu ada disabilitas mental psikososial seperti schizophrenia, bipolar, depresi, itu juga kita ajak healing ke gunung, itu bisa. Kemudian difabel mental perkembangan seperti autis hiperaktif, ini juga kita ajak naik gunung. Terakhir difabel disabilitas ganda. Nah, ini kita juga mengajak mereka untuk mendaki. Dan juga ini yang terlewat tadi sensorik ya. Ada sensorik penglihatan atau netra seperti Mas Arya ini sama kita. Ada disabilitas sensorik pendengaran atau tuli, ini juga gabung sama kita. Jadi semua ragam kita fasilitasi. Yang penting dia itu masih bisa berjalan dengan caranya, baik dengan jalan dengan kaki atau merangkak atau dengan kursi roda, alat bantu, itu kita oke, silakan gitu. Oh, berarti mereka-mereka ini juga aktif dan pihak kepengurusannya juga sangat-sangat mendukung ya Pak untuk teman-teman difabel ini ya Pak untuk mengikuti pendakian seperti itu ya. Dan itu juga pelatihannya berapa lama Pak sebelum ingin mendaki ke gunung? Oke, kita punya sebuah bukit tempat kita melatih di Lawang itu, namanya Gunung Wedon. Ini pendaftaran di Vala itu di situ. Jadi ada pendaftaran online itu melalui Google Form, lalu daftar ulangnya itu di gunung. Nah, jadi mudah daftarnya kan. Cuman yang kedua ini daftar ulang ini ke gunung ini. Nah, di gunung ini kita mengalokasikan waktu 2 sampai 3 kali pendakian. Kalau sudah mendaki di situ bisa, terus kemudian tanpa mengeluh, itu yang pertama, yang paling utama ya artinya udah lolos lah jadi anggota kita gitu. Yang pertama itu jangan ngeluh, dan yang kedua fisiknya juga harus dilatih sebelum naik ya Pak ya? Betul. Oke, dan setiap penaikan itu ada berapa yang naik Pak difabel? Ya. Ikut. Kalau latihan-latihan rutin ya 10 orang. 10 orang. Ya, itu latihan rutin. Kalau event ya 30 orang. Banyak juga ya Pak ya? Itu mayoritas difabelnya itu yang ada di Kota Malang saja atau ada yang dari luar Pak yang ikut? Ya. Jadi anggota kita 80 orang, itu 50% dari Jawa Timur. Gitu. Yang lain ada dari NTT, Aceh, Makassar, itu juga datang ke sini mendaki gunung. Wow. Karena di tempat-tempat di luar Malang atau di luar Jatim ini belum ada wadah mereka teman difabel mendaki gunung kalau di sini. Makanya jauh-jauh dari Makassar, dari mana NTT, dari mana Banten, dari Jakarta ke sini ya untuk mendaki gitu. Oh, jadi udah hampir luar Pulau Jawa Timur juga mengikuti pendakian dan ikut juga di lingkar sosial difabel ini ya? Iya, cuman memang basisnya kan di Jawa Timur. Jadi memang akhirnya 50% dari 80 orang itu ada di Jawa Timur gitu. Oke. Ada nggak Pak rencananya tuh mau ngedaki di luar Pulau Jawa Timur Pak untuk lingkar sosial difabel ini Pak? Ada. Jadi Gimana? kita ini sedang berlatih. Ya. Ya. Jadi di tingkat nasional kita kerjasama dengan Komisi Nasional Disabilitas atau KND. Ini kami mencanangkan sebuah misi yang sebetulnya nggak masuk akal, tapi ini kami sangat optimis, yaitu Disability Seven Summit Indonesia. Kita merencanakan mendaki 7 gunung di Indonesia. Wow. Nah, itu bukan tidak harus gunung yang tertinggi, tapi di mana gunung itu mampu kita akses. Nah, jadi nanti kita di gunung-gunung itu, di beberapa pulau itu, kita selain mendaki juga akan melakukan edukasi dan kampanye hak-hak disabilitas
bersama pemerintah daerah setempat gitu. Oke, tapi untuk pandangan dari masyarakat sendiri Pak terkait komunitas ini tuh banyak yang mensupport nggak Pak? Ya, kalau dulu ya kita dianggap hoax aja, Oke. zaman pandemi dulu, mana ada di Papua naik gunung gitu kan, itu dulu. Nah, tapi lama-lama dukungan akhirnya mulai banyak. Jadi kita join dengan beberapa, kalau di pemerintahan kita ada dinas kesehatan, dinas sosial kita hubungi, kemudian dinas pemuda olahraga, terakhir ini Kementerian Kebudayaan ini juga kita rangkul untuk proyek membuat film dokumenter dengan Kementerian Kebudayaan gitu. Kalau dari komunitas ya ada dari mahasiswa itu juga banyak bergabung, kemudian dari kelompok sosial, dari tokoh masyarakat itu juga join dengan Divala, termasuk perhutani tentunya, karena kita mendaki di hutan-hutan yang di bawah dinaungi oleh perhutani. Gitu. Oke, jadi banyak banget ya Pak dari dinas pemerintahan itu sangat mensupport setelah tahu lingkar sosial ini mendukung para teman-teman difabel ya Pak. Iya. Mantap, keren sekali Pak. Lalu Pak, untuk program kedepannya yang sekarang nih kata Bapak masih menjalankan pembuatan video dokumenter nih, itu ranahnya seperti apa Pak? Isi dari video itu boleh spill dong Pak? Oke, jadi Kementerian Kebudayaan melalui program Dana Indonesiana itu ada subprogram namanya Cinema Indonesia. Nah kita mengambil memasukkan proposal ke situ dan clear gitu ya, disetujui, di mana kita akan membuat film dokumenter yang mengisahkan bagaimana proses pendakian teman-teman Divala ini di beberapa gunung yang itu bertujuan untuk memajukan kebudayaan yang inklusif seperti pelestarian alam, gotong royongan, kesetiaan kawanan dan sebagainya. Nah kegiatan itu ini sedang pada tahap pelatihan, bagaimana cara mengambil gambar gitu kan, kemudian pencahayaan, kemudian bagaimana membuat cerita dan sebagainya. Nah setelah itu kita akan praktek lapangan, yang itu salah satunya juga kita ambil di Gunung Budon ini, Gunung Bokong ini. Oke, berarti ini salah satunya tempat yang mau sebagai objeknya ya Pak ya? Oke, seperti itu. Nah, menurut Bapaknya nih, hal yang paling berkesan dan harapan Bapak untuk langkah kedepannya lingkar sosial difabel ini tuh bagaimana Pak harapannya? Ya, selama ini banyak kelompok difabel yang memperjuangkan hak-hak disabilitas, termasuk memperjuangkan aksesibilitas, bahwa semua tempat harus akses bagi difabel. Itu perjuangan mereka. Tetapi kami sedikit memberikan peningkatan kapasitas, bahwa kita bukan hanya menuntut hak, tapi kita juga meningkatkan kemampuan adaptasi. Karena gunung juga nggak mungkin kan dibuat ram, biar landai, dipasang lift, ya kan. Nah, kita yang melatih diri di situ. Sehingga nanti teman-teman selain punya hak aksesibilitas juga memiliki ketangguhan, baik fisik ataupun mental, serta pengetahuan khususnya terkait dengan pelestarian alam. Itu harapan kami ke depan seperti itu. Oke, berarti harapannya tuh sangat luar biasa, dan saya rasa ini tanpa ada kesenjangan dan ada keterbatasan ya Pak ya. Kayak orang-orang normal biasa dan teman-teman difabel juga bisa mendaki gunung ya Pak, tanpa harus ada ukuran-ukurannya, kekurangan dari seorang difabel sendiri, disabilitas itu. Itu. Begitu ya, jadi pada tahun 2020 itu kita selain kampanye kesehatan, kita kembali ke alam, jangan takut COVID gitu ya, itu kan. Kita juga sekaligus mengambil momentum itu sebagai kampanye hapus stigma. Makanya kita berhasil tahun 2020 itu pertama kali kita berhasil mencapai puncak Gunung Buta. Wow. Di ketinggian 2.800 sekian itu ya, itu kita daki selama 2 hari pulang pergi. 2 hari pulang pergi. Dari situlah kita mulai menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa keterbatasan itu bukan hambatan untuk melakukan aktivitas seperti non-disabilitas pada umumnya, seperti itu ya. Oke, wah sungguh luar biasa sekali. Kita sudah berbincang langsung bersama ketua komunitasnya Pak Ken, dan sangat experience-nya tuh banyak banget teman-teman. Jadi kita ngelihat dari sini tuh banyak sekali dukungan-dukungan dari pemerintah, masyarakat terkait teman-teman disabilitas ini. Tanpa harus ada keterbatasan, mereka juga bisa mengeksplor alam seperti itu. Nah ini yang paling serunya teman-teman, kita juga kedatangan teman-teman dari difabel, salah satunya Kak Arya. Oke, boleh Kak kita bincang-bincang ngobrol nih terkait selama pendakian itu gimana rasanya. Tapi sebelum itu Kak, aku mau tahu nih,
Kakak aslinya dari mana, Kak? Kalau asliku Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Asli Sidoarjo berarti ya. Iya. Tadi berangkatnya dari mana, Kak? Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo Iya. bersama Sendiri. sendiri. Oh, oke. Aman perjalanan? Aman. Aman, alhamdulillah. Jadi untuk kakak sendiri tuh kesibukannya apa, Kak? Boleh Ya, diceritakan? kalau untuk kesibukan sehari-harinya, kebetulan saya juga seorang mahasiswa di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Iya. di Prodi Pendidikan Khusus. Wow, luar biasa. Itu semester berapa, Kak? Untuk saat ini masih semester 6. Masih semester 6. Oke. Bentar lagi bakal lulus, Kak. Alhamdulillah. Amin. Semoga dipercepat ya, Kak ya. Iya, semoga. Nah, untuk kakak Arya sendiri nih, bisa diceritakan teman-teman, pengalaman pertama naik Gunung Bokong ini seperti apa, Kak? Untuk ya disclaimer dulu ya. Kalau untuk naik gunung itu kebetulan saya adalah tunanetra. Iya. Kalau umumnya teman-teman tunanetra bilangnya itu tunanetra mualaf gitu kan. Iya. Ya, saya baru mengalami tunanetra itu 2019 Oh, ya. masih itu ya. Nah, dan baru. sebelum saya tunanetra itu juga saya pernah mendaki gunung sama kakak saya, meskipun meskipun hanya 1 kali gitu. Iya. Nah, dari situ saat saya jadi tunanetra saya kebingungan gitu. Bagaimana sih saya pengen menuangkan hobi saya itu. Nah, itu akhirnya ketemu sama Divala ini. Terus udah naik ke beberapa gunung, Iya. sampai ke Gunung Bokong juga. Wah, luar Kalau biasa. untuk naik ke Gunung Bokong waktu itu saya hanya berdua sama salah satu relawan Divala untuk survei jalur gitu. Iya. Untuk tantangan-tantangan yang dihadapi banyak sih, mulai dari kebetulan waktu itu musim hujan ya, Mbak ya. Iya, itu di Jadi, bulan apa, Kak? Itu lupa saya bulannya, pokoknya tahun kemarin Musim penghujan lah intinya ya di bulan itu musim ya. hujan. Terus, Kak? Nah, terus yang buat saya semakin tertantang itu Kak, wah ini musim hujan gitu. Apalagi dengan trek yang begitu licin gitu kan. Alhamdulillahnya step demi step saya lewati sampai puncak dan kembali lagi turun ke base camp. Gitu sih. Dengan selamat ya, Dengan Kak ya. selamat, meskipun Alhamdulillah. turunnya ada sedikit cedera. Oh, itu kenapa? Cedera kaki? Iya, cedera kaki saya. Karena licin trekkingnya ya? Iya, karena licin. Tapi itu bisa diatasi gitu. Masih Nggak cedera terlalu, ringan ya? Iya, cedera ringan, masih bisa jalan. Karena emang sih Kak, trekkingnya Gunung Bokong ini sedikit licin kalau hujan. Iya, Tapi kalau di musim-musim yang memang panas itu bagus ya Kak ya, Bagus, enak ya. bagus. Terus dapat sunrise-nya juga bagus Nah, itu. gitu, sunset-nya juga bagus. Jadi seru lah Kak ya Iya, pengalaman alhamdulillah naik seru. ke Bokong ini ya. Kalau untuk pengalamannya lebih ke Gimana? ini sih, pengalaman kayak saat mendaki gunung dan merasakan suasana gitu kan. Iya. Karena kan untuk visualnya, wah itu sunrise ini sunset, itu kan ya itu nggak Iya. bisa tahu Iya, kan. betul. Jadi kayak ya hanya menikmati dari sisi itu gitu. Vibes-nya gitu Vibe-nya ya Kak. benar. Vibes sama trekkingnya gimana sih? Setiap gunung kan beda-beda ya, betul ya? Vibe-nya benar. Selain Bokong nih, ada gunung apa lagi Kak yang di trekking, yang pernah didaki gitu? Kalau bersama Divala sendiri, Welirang di bulan Oktober tahun kemarin. Ya. Terus ya bulan April kemarin ini 2026 juga tanggal 19 kita ke Gunung Tanggung. Putuk Lesung juga waktu itu. Terus ya juga terutama di Bukit Wedon, Gunung Bukit Wedon. Wedon itu masih di lingkup Jawa Timur. Iya, yang dijelaskan Pak Ken tadi, Oh iya. di Kabupaten Lawang, Kabupaten Lawang ya. Kecamatan Lawang. Nah, sebelum kakak tahu ada komunitas lingkar sosial di Divala ini dari mana Kak? Kalau untuk pengetahuan tahu komunitas Divala ini, waktu itu kebetulan saya gabung salah satu grup. Nah, waktu itu ternyata ada Pak Ken juga masuk di situ, share info pendakian, kalau nggak salah waktu itu ke Putuk Lesung ya Pak Ken ya. Iya. Nah, ke Putuk Lesung. Nah, iseng lah saya tanya gitu kan, karena saya tertarik gitu kan.
saya tanya apakah kalau tunanetra itu boleh gitu. Iya. Terus Pak Ken jawab bisa Mas gitu. Baik, dari situ saya langsung daftar, terus langsung prepare untuk alatnya itu. Oh, alat-alat pendakian dari apa trekking pole. Iya, mulai dari full Tasnya itu tas, ya. iya benar. Nah, gimana sih Kak setelah masuk ke dalam komunitas ini rasanya apakah ada kenalan baru atau ilmu baru gitu boleh diceritakan ke teman-teman Iya. kita kali ini? Kalau itu alhamdulillahnya bisa bertemu dengan teman-teman baru, apalagi dengan ragam disabilitas. Iya. Tidak hanya non difabel dan difabel sih. Gitu. Terus untuk si pengalamannya sendiri banyak gitu. Mulai dari kita belajar yang namanya mitigasi, Iya. mitigasi bencana, terus SOP apa saja yang harus diperhatikan Iya. saat kita mendaki gunung. Terus ilmu-ilmu yang lainnya, contohnya kayak masang tenda sendiri, Iya. terus memasak gitu. Oh, itu diajarkan juga ya Kak? Ya diajarkan. Wah, luar Karena biasa. itu adalah salah satu pelajaran yang mana nantinya kita saat mendaki itu kita bisa bekerja sama. Ya, contohnya kayak teman yang non difabel Iya. masak, saya yang bagian masang tenda gitu. Oh, jadi kayak berkolaborasi ya Kak ya, berkolaborasi, benar. bisa saling membantu gitu. Dan Tapi nih, menurut Kakak ya, pandangan Kakak banyak orang luar di sana yang fisiknya tuh terbatas, tapi masih berpikir 2 kali untuk ingin menaiki Gunung Bokong ini, mendaki Gunung Bokong ini. Nah, kalau dari sudut pandang Kakak sendiri, sebagai anggota Divpala, apa sih yang pertama kali memicu motivasi Kakak sampai bilang aku harus bisa berdiri di puncak Gunung Bokong? Atau justru ini termasuk gerakan dari Divpala sendiri? Kalau untuk saya sendiri, saya memang kalau untuk puncak itu bonus ya Mbak, tapi yang saya tuju itu pengalaman dan ilmunya gitu. Jadi meskipun kami atau saya sendiri, Iya. saya nggak sampai puncak, it's okay gitu. Tapi saya mendapatkan pengalaman dan kesan yang wow, ini pengalaman saya yang nggak bisa terlupakan gitu. Jarang gitu ya Kak, benar. orang bisa menikmati keindahan alam seperti itu ya. Tapi untuk kedepannya Kakak ada nggak sih rasanya pengen ngedaki gunung di luar Pulau Jawa Timur gitu? Pingin sih, tapi untuk saat ini masih pengen ke Jawa Tengah saja. Oh, Jawa Tengah. Itu boleh di-spill Kak, gunung apa tuh Kak? Kalau bisa sih perahu sama Andong. Perahu sama Andong. Wishlist-nya gitu ya Kak ya? Iya, listnya. Semoga bisa naik ke sana Semoga, ya Kak semoga. ya. Ya, di sini yang kita tahu Kak, di Jawa Timur ini memiliki banyak sekali gunung dengan jalur yang landai. Kenapa milih Bokong untuk pilihannya? Menurut saya, kalau sudut pandang saya, Bokong ini jalurnya unik ya. Yang kalau dari pintu rimba itu tangga-tangga, Iya. terus sampai pos 1. Terus setelah itu nggak ada tangga-tangga lagi. Ya mungkin beberapa lah, tapi terus-terusannya kayak nanjak gitu itu. Iya. Nah itu yang menurut saya tuh itu uniknya dan nggak begitu capek gitu. Oh iya, landainya tuh tetap bisa dinaiki lah ya bisa Kak. dinaiki. Nggak terlalu sulit gitu ya. Nah, untuk kita tahu nih Kak, medan di Gunung Bokong itu sendiri tuh tantangan sendiri dari Kakaknya gimana Kak? Boleh diceritakan, entah itu ada bagian yang trekkingnya emang butuh effort kah gitu, harus menguras energi atau butuh istirahat dulu baru bisa naikin, ada nggak Kak pas naik ke sana kemarin? Kalau untuk hal itu enggak sih Mbak, Masih aman lah ya? masih aman. Cuman Karena mungkin kalau waktu pada musim hujan ya waktu Iya. itu, jadi hambatannya kayak licin. licin itu aja Oh, sih. oke. Karena terhalang dengan cuaca hujan Cuaca tadi, hujan. dia harus agak pelan santai gitu Iya ya Kak, benar. menjaga keselamatan ya. Nah, hal-hal apa ya Kak yang membuat Kakak rasanya tuh lelah itu terbayar selain pemandangan puncak yang memang menjadi incaran banyak orang pendaki saat Kakak tuh melewati treknya menguras energi dan akhirnya sampai ke puncak gitu Kak? Untuk biar Biar puas ya. terbayarkan rasa terbayarkan. capeknya gitu. Ya ini sih apa, untuk itu saya lebih kayak mengagumi ciptaannya yang maha kuasa ya kan. Iya benar. Wah, hal
akhirnya bisa loh ya saya itu sampai sini gitu itu. Nah, Untuk menyemangati diri sendiri lah gitu. oke, untuk Itu untuk bisa semuanya kebayar. untuk sebagai healing ya Kak ya, Iya, healing benar. tipis ya. Sudah berapa lama Kak bergabung di komunitas ini Kak? Saya gabung komunitas ini 2 tahun dari 2024. Oh, udah 2 tahun ya. 2024. Nah, boleh terakhir Kak pertanyaan dari aku. Eh, Kesan dan pesan untuk teman-teman difabel yang ada di luar sana yang masih pesimis untuk naik ke gunung untuk mencoba hal baru, boleh dikasih motivasinya Kak? Kalau untuk teman-teman difabel yang terutama ini sih harus berani untuk keluar dari zona nyamannya karena pelajaran yang penting itu adalah saat kita dimana belajar di luar rumah gitu. Oke, berarti ilmu itu nggak hanya di kursi perkuliahan, tapi di lingkungan alam juga kita bisa mendapatkan ilmu seperti itu ya Iya, Kak? benar. Bener banget Dan juga teman-teman. ini sih terutama support system dari orang tua. Kadang-kadang orang tua kan memang sangat Khawatir. overprotective lah ya, Iya, khawatir lah khawatir, sama. Tapi kalau kita percaya dengan anak kita gitu, nah itu pasti mereka bisa berkembang lebih lagi. Intinya yakin gitu ya Kak, Iya, yakin. yakinin orang tua untuk bisa pergi selamat, pulang pun selamat gitu ya. Iya, benar. Oke, luar biasa. Nah, terakhir nih kita, oke guys, nah yang terakhir ini narasumber kita juga dari komunitas Divpala sendiri, ada Ibu Sumiati, Wiji, Ibu Wiji. Wiji. Wiji, oke. Boleh Ibu perkenalkan ke teman-teman semuanya yang ada yang nonton di sini secara singkat dan bisa melekat di penonton kita sore ini. Selamat sore, saya Wiji Sugiyarti. Saya selain seorang ibu rumah tangga, di sini saya sebagai pembina di Divpala yang dinaungi oleh Lingkar Sosial Indonesia. Sekaligus saya juga sebagai koordinator Omah Difabel di bawah Lingkar Sosial juga. Oke, sudah berapa lama Ibu? Di Lingkar Sosial sendiri dari 2014. 2014. Kalau di Divpala alhamdulillah dari 2020 sampai sekarang. Oke, sudah cukup lama ya, Iya. 6 tahun juga ya. Betul. Oke, tadi itu perjalanan aman Bu? Alhamdulillah aman. Aman, berangkat dari mana Ibu? Dari Lawang. No, dari Lawang, ya cukup dekat, 30 menit Ibu, 1 jam? 1 jam. 1 jam dari Lawang, oke. Tapi aslinya Malang? Saya kelahiran Palembang. Palembang. Pada tahun 2013 saya pindah ke Malang sini. Alhamdulillah waktu itu sih untuk pertimbangan sekolah anak ya. Iya. Untuk lebih baiklah untuk pendidikan anak. Gitu. Oke, jadi menetap di Malang. Betul. Oke. Nah, Ibu sendiri nih menjadi pengurusnya di komunitas itu, program unggulan seperti apa sih Bu yang rutin dilakukan oleh teman-teman Divpala sendiri? Oke, di Divpala ini kita ada 3 program. Satu mendaki, Iya. yang kedua itu menghijaukan, Iya. yang ketiga itu memberdayakan. Nah, kita ada setiap pelatihan rutin ya, setiap 1 bulannya itu teman-teman minimal itu 1 kali untuk pelatihan, yaitu ada tempat khusus untuk teman-teman difabel latihan. Itu ada di Kecamatan Lawang, tepatnya di Gunung Wedon. Gunung Wedon itu lebih ini ya, bisa disebut sebagai bukit sebenarnya, tapi ini di bukit ini dikasih nama Gunung Wedon gitu. Terus yang kedua ada menghijaukan. Di sini kegiatan teman-teman Divpala ini selain mendaki, di sini kita juga merawat, melestarikan lingkungan. Salah satunya adalah penghijauan. Penghijauan di mana kami teman-teman disabilitas ini sering melakukan penghijauan-penghijauan. Salah satunya yang ada di Gunung Wedon juga. Di Gunung Wedon ini juga ada sisi sebelah Gunung Wedon ini yang pohon-pohonnya cukup berkurang ya. Nah, alhamdulillah dengan adanya penghijauan ini ada sekitar, kalau sekarang itu 1.000 lebih. 1.000 lebih kita menanam pohon di situ. Gitu.
Oh, bersama teman-teman difabel Iya, juga. betul. Oh, Dengan berarti teman-teman ini tuh disabilitas. nggak yang menjurus ke pendakian saja, tetapi juga penghijauan, pemberdayaan ya Ibu ya. Betul. Oke, Ibu. Di salah satunya program dari pemberdayaan, terus penghijauan dan pendakian. Nah, pemberdayaan sendiri itu seperti apa sih Bu pelatihannya dan berapa lama pelatihannya? Oke. Di sini kan ada kurikulum Mbak ya. Salah satunya ada tingkat Dharma. Nah, di sini teman-teman disabilitas yang tergabung dalam Dipala, di sini ada salah satu tugas yang harus mereka lakukan atau semacam pengabdian ke masyarakat. Iya. Nah, salah satunya memberdayakan masyarakat atau teman-teman disabilitas di sekitar tempat tinggalnya, gitu. Seperti itu. Ada salah satu anggota Dipala juga di Iya. sini, dia sebagai guru ngaji, Oh, guru ngaji TPA anak-anak itu. Nah, di sini mereka cukup aktif di sini dan bahkan ada anak yang disabilitas juga yang dia ajari untuk mengaji, itu salah satunya. Terus ada juga di Posyandu Disabilitas. Oh, Di ada Posyandu juga, Ibu? Disabilitas, iya. Di sini teman-teman Dipala juga tertuntut untuk memberdayakan teman-teman yang ada di Posyandu Disabilitas, dan bahkan ada yang tergabung di Dipala ini yang menjadi kader Posyandu Disabilitas di salah satu desa di Kecamatan Lawang. Itu yang menjadi komunitas apa menjadi eh, anggotanya itu yang penyandang apa, Bu? Oke, kalau salah satunya yang ada di Kecamatan Lawang di Desa Bedali tepatnya, Ya. itu ada penyandang disabilitas tuli, ada penyandang disabilitas fisik, Ya. ada penyandang disabilitas mental akibat epilepsi, begitu. Yang paling challengingnya kayak menjadi hal yang paling agak harus ditekankan dalam kepengurusan dan pelatihan ini seperti apa, Bu? Oke, dalam kepengurusan ya, di sini kita selain mendampingi terutama dalam pendampingan disabilitas atau Dipala itu untuk pendakian-pendakian di gunung-gunung. Iya. Di sini juga kita selalu menekankan, selalu memberikan kepada teman-teman disabilitas di Dipala ini, salah satunya di pendakian itu tidak boleh mengeluh, karena kalau mengeluh itu kita akan berpengaruh kepada diri kita sendiri atau ke teman-teman yang lain. Ke teman-teman yang lain, misalnya Mas Arya nih, Mas Arya mengeluh misalnya, aduh kok capek ya, aduh kok rasanya gini, kok masih jauh ya. Nah, nanti ada teman-teman yang lain nih yang mendengar, akhirnya mereka ikut merasakan juga, ikut merasakan, aduh kok masih lama ya, kata Mas Arya masih lama, bener tak Bu, masih lama. Nah, seperti itu sih. Itu yang paling apa namanya ditekankan untuk tetap mindsetnya tuh semangat, nggak Betul. gampang nyerah gitu ya, dan biar bisa merangkul yang teman-teman yang Betul. lain gitu. Iya. Oke, nah dari beberapa program ini Bu, bagaimana sih cara Dipala sendiri itu menentukan bahwa sebuah program ini tuh sukses atau berdampak bagi komunitasnya? Oke, salah satunya di program ini ya, pendakian itu, mendaki itu sendiri, termasuk ada tergabung juga di pemberdayaan ya. Iya. Karena di sini kita juga ada SOP ketika kita sampai puncak gunung, kita waktu ngecamp nih, Iya. waktu ngecamp kita di pos berapa. Nah, di situ kita wajib pelatihan bahasa isyarat. Karena di sini kita yang tergabung itu ada non difabel dan seluruh ragam disabilitas. Nah, di sini untuk teman-teman tuli ini biasanya saya yang mendampingi untuk memberikan pelatihan-pelatihan bahasa isyarat kepada teman-teman semua. Karena apa? Di sini kita kan dari seluruh ragam disabilitas nih. Jadi kita harus bisa berinteraksi, harus bisa berkomunikasi untuk semuanya. Jadi kita semuanya bisa paham, bisa memahami seluruh apa sih yang dimaksud teman-teman ini, cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi. Jadi seluruh yang tergabung di Dipala ini semuanya bisa paham, begitu. Oke, berarti emang untuk bisa merangkul semuanya ya Ibu ya. Betul. Sehingga teman-teman juga bisa komunikasi, nggak yang canggung untuk teman-teman yang difabel gitu ya. Betul, iya. Dah sendiri Ibu nih, emang dari dulu tuh dari gadisnya emang pencinta alam atau gimana Bu? Oke, ini ada sebenarnya cerita unik ya. Iya, Saya tidak ada latar belakang pencinta alam atau bahkan menjadi pendaki, bahkan tidak ada mimpi sedikit pun ya. Iya. Karena
saya terlahir kebetulan lahir di Palembang tadi ya, yang saya ceritakan tadi. Kebetulan di sana kan dataran rendah nih, Iya. tidak ada dataran tinggi. Begitu pindah ke Malang sini, wow, ternyata kondisi ini alamnya beda ya dengan di Sumatera. Di Sumatera itu cukup panas dan dataran rendah. Terus Betul. di Malang ini banyak sekali dataran-dataran tinggi, bahkan gunung-gunung di Jawa Timur ini. Dan cuacanya juga cukup dingin. Iya. Nah di sini, nah terus gimana sih sebenarnya saya sendiri tidak mengalami hambatan ya untuk teman-teman mendampingi di Pala ini. Namun di sini ada tantangan terbesar buat saya. Sebenarnya saya itu fobia ketinggian. Oke. Nah untuk gimana sih sebenarnya ada proses-proses tertentu ya yang saya jalani, gimana supaya saya sampai sekarang ini seperti ini. Awalnya saya mendampingi teman-teman netra nih. Gimana saya harus mendampingi, sementara saya itu fobia ketinggian. Gimana caranya saya mengatasi itu. Nah itulah tantangan terbesar buat saya. Akhirnya saya belajar dan terus belajar mengatasi fobia ketinggian ini. Nah saya tidak sendiri, saya tidak berjuang sendiri, saya juga dibantu oleh teman-teman disabilitas itu sendiri. Sebenarnya saya pendamping, saya juga sebenarnya juga didampingi sama mereka. Iya, Nah, saling mendamping berarti gitu ya? Betul. Nah, ada cerita unik, saya mendampingi teman disabilitas mental akibat epilepsi waktu itu. Nah, gimana sih saya harus tahu nih, harus tahu sementara dia itu mengkonsumsi obat, harus mengkonsumsi obat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nah, di sini saya juga harus bisa meminit waktu, gimana teman disabilitas mental ini tadi tidak kambuh, supaya tidak kambuh di jalan ketika kecapean, ketika dia merasa stres dalam pendakian atau merasa lapar yang dia tidak bisa mengungkapkan gitu. Jadi kita harus tahu, harus peka sebagai pendamping, meminit waktu gimana sih teman-teman ini harus istirahat, harus tahu dari kondisi fisiknya. Padahal mereka itu semangatnya luar biasa, tapi saya harus menghentikan itu pada sewaktu-waktu ya. Misalnya gini nih, Bu, itu sudah sampai titik merah itu, Bu, ada tali merah itu, Bu, ya, kita baru sudah sampai di sana. Kita cepet-cepet aja, Bu, misalnya seperti itu. Jangan, sekarang istirahat dulu. Terus dia sebenarnya ngeyel ya, semangatnya tinggi, tapi kita harus bisa menghentikan dia, mengontrol karena emosionalnya ya. Betul. Nah, akhirnya dia menuruti saya. Akhirnya dia berhenti. Dia akhirnya saya suruh makan nasi dulu dan minum obat, karena waktunya minum obat gitu. Nah, terakhir Bu, pesan dan harapan untuk lingkar sosial komunitas di Pala ini sendiri itu gimana, Bu, dari Bu? Untuk di Pala ya, untuk di Pala khususnya di lingkar sosial, kami sebagai pendamping sekaligus pembina di lingkar sosial dan di Pala, kami setiap difabel atau bahkan keluarga difabel, mari kita bersama-sama mendorong kemandirian teman-teman disabilitas, memberdayakan teman-teman disabilitas untuk masa depannya yang lebih baik ya. Sementara banyak di sana keluarga, bahkan teman-teman disabilitas itu sendiri yang belum lepas dari stigma dirinya. Nah, lingkar sosial selalu terbuka, di Pala juga selalu terbuka untuk masyarakat umum, khususnya untuk teman-teman disabilitas dan keluarganya. Sangat luar biasa teman-teman, aku juga salut dan sangat termotivasi banget dari lingkar sosial komunitas di Pala sendiri yang mendukung teman-teman disabilitas ingin bergerak dan ingin termotivasi bisa merasakan keindahan alam, berpendaya di masyarakat, lalu ikut penghijauannya Ibu ya. Betul. Nah, uniknya di sini di Pala sendiri ada jargonnya. Boleh kita sama-sama Bapak, Ibu, Kakak untuk jargonnya ya. Gimana itu awalannya? Di Pala atau gimana? Di Pala. Di Pala. Jawabnya Bakti inklusi lestari. Bumi lestari. lestari. Oke. Bakti. Inklusi. Bumi lestari. Oke. Boleh kita coba ya? Mas Arya? Cinta alam. Nanti jawabnya
bakti, inklusi, Lestari, Bumi Bumi Lestari. Lestari. Oke, oke. Difabel pencinta alam, bakti, inklusi, Bumi Lestari. Yeay, terima kasih atas kebersamaannya, ngobrol dan sharing session kali ini sangat inspiratif sekali Bapak, dan saya salut kepada Kak Arya yang sudah hadir juga untuk menemani kita pada sore hari ini, yang semangatnya terus tumbuh. Teman-teman juga di sana jangan lupa ya, tetap terus mencoba hal-hal baru ya Kak Arya, untuk bisa merasakan keindahan yang sudah Tuhan berikan seperti itu. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk terus berkarya dan terus mencoba apa itu keindahan alam seperti itu, berpedaya di masyarakat juga seperti itu. Jadi kita tidak ada keterbatasan seperti fisik, mental dan lain sebagainya, itu semuanya sama dan setara. Seperti itu ya Kak Arya, Bapak Ibu. Bener banget, karena kita semua setara gitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, sama-sama, terima Sampai kasih. jumpa. Boleh ke kamera ya, kanan kiri kita. Terima kasih.